Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ayah Bunda dan juga Ananda, siswa baru kelas 1 SD Muhammadiyah Jogokaryan. Izinkan saya di sini akan menyampaikan bagaimana teknis penggunaan buku pendikar pendidikan karakter. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa di dalam buku pendikar ini ada dua jenis kegiatan siswa. Yang pertama adalah kegiatan dari bidang kesiswaan dan yang kedua adalah kegiatan dari bidang ismuba atau keagamaan. Saya di sini akan menyampaikan teknis dan penggunaan buku pendikar dari bidang kesiswaan. Hal pertama yang akan Anda lakukan ketika mendapatkan buku pendikar ini adalah menuliskan identitas di cover depan buku pendikar. Silakan dituliskan nama lengkap, kelas dan juga alamat agar buku pendikar Ananda tidak tertukar dengan teman yang lainnya. Yang selanjutnya, silakan buka bab 5 halaman 118 terkait dengan kegiatan dari bidang kesiswaan, penguatan pendidikan karakter. Untuk indikator kelas 5, untuk indikator kelas 1 terkait dengan penguatan pendidikan karakter ada 24 indikator. Di sini juga sudah dicantumkan untuk pedoman penilaiannya. Ada 4 kategori, membudaya, berkembang, mulai berkembang, dan memerlukan bimbingan. Masing-masing ada skornya. Terus di sini juga sudah dicantumkan bagaimana cara menentukan nilai akhir. Dan nantinya nilai akhir itu akan digunakan untuk menentukan predikat Ananda. Berikut adalah lembar penilaian penguatan pendidikan karakter. Untuk penilaian penguatan pendidikan karakter akan dinilai setiap bulan. Di sini sudah disediakan lembar setiap bulannya. Karena indikator kelas 1 itu ada 24, nanti kita akan menuliskannya hanya sampai 24. Terus bagaimana cara mengisinya? Kita perhatikan indikator pertama itu tadi adalah berdoa sebelum dan sesudah beraktivitas. Selama 1 bulan, apakah Ananda sudah melakukannya membudaya menjadi kebiasaan? Kalau semisal iya, tuliskan di sini 4, seperti contoh di sini. Terus di samping kanannya kita tuliskan 4 juga jumlahnya. Terus nanti kita lanjutkan indikator 2. Jika membudaya juga, indikator kedua kita tuliskan 4 dan di samping kanannya juga 4. Terus dan seterusnya. Nanti di akhir kita akan menjumlahkan totalnya berapa. Dari keseluruhan jumlah yang sudah dituliskan. Nanti nilai akhirnya berapa? Semisal nilai akhir Ananda adalah 95, ditulis di sini. Terus mendapatkan predikat kalau 95 itu adalah sangat baik berdasarkan ketentuan yang sudah ada di sini. Terus yang selanjutnya, Ananda nanti ketika sudah menuliskan penilaian penguatan pendidikan karakter di bulan Juli dilanjutkan dengan bulan Agustus, September, dan seterusnya. Nanti untuk lembar penilaiannya sudah disediakan setiap bulannya. Nanti silakan Ananda mengisikan di lembar penilaian yang sudah ditentukan. Untuk yang bab selanjutnya yaitu tata tertib. Di sini tata tertib yang sudah tercantumkan adalah tata tertib selama pembelajaran tatap muka. Untuk tata tertib pembelajaran selama pandemi, kemarin sudah dicantumkan di lampiran bersamaan dengan edaran awal tahun ajaran baru. Nanti silakan Ayah Bunda Ananda membuka kembali nggih. Terus yang selanjutnya di sini juga di tata tertib juga dicantumkan skor pelanggaran tata tertib. Jadi ketika Ananda melanggar tata tertib nanti ada skornya masing-masing. Terus nanti ketika Ananda memang sering melakukan pelanggaran, di sini ada tindak lanjut, akan ada pembinaan, akan ada pemanggilan orang tua, skorsing, bahkan sampai mutasi siswa. Terus selain skor pelanggaran siswa, di sini juga ada skor penghargaan prestasi siswa.
Ada duta berkarakter, ada duta prestasi, dan masing-masing sudah dijabarkan berdasarkan tata tertib yang ada di sini. Untuk skornya juga sudah ada aturannya di sini. Nanti silahkan Ananda mencermati untuk skor penghargaan prestasi siswa di tata tertib yang ada di buku pendikar. Terus yang selanjutnya terkait dengan lembar kehadiran peserta didik. Untuk pedoman penilaiannya ada 2 kategori. Yang pertama, Ananda tepat waktu, apakah Ananda terlambat? Jika tepat waktu itu dikatakan tepat waktu jika Ananda berangkat kurang dari sama dengan 6:30. Nanti kalau misal datang sebelum 6:30 atau pas 6:30 mendapatkan skor 5. Tapi kalau semisal nanti Ananda lebih dari 6:30 mendapatkan kategori terlambat dan akan mendapatkan skor 2. Begitu juga cara menghitung nilai akhirnya ada di sini, dan nilai akhirnya akan digunakan untuk menentukan predikat siswa nantinya. Nah, berikut adalah lembar penilaian peserta didik. Lembar kehadiran peserta didik setiap bulannya. Nanti tanggal 1 Juli. Apakah Ananda tepat waktu? Jika tepat waktu mendapatkan skor 5. Terus nanti tanggal 2 Juli. Apakah Ananda tepat waktu atau terlambat? Jika terlambat dituliskan 2. Terus nanti dijumlah. Misal nanti jumlahnya sudah terhitung, maka dituliskan di sini dan dicari rata-ratanya. Nilai jumlah dibagi dengan berapa hari anak tersebut melakukan atau hadir dalam pembelajaran. Nanti ketemu rata-ratanya. Terus yang selanjutnya terkait dengan lembar kegiatan belajar mengajar. Nah, ini dilaksanakan untuk tatap muka, nggih. Dilaksanakan secara tatap muka. Jadi selama pandemi tidak udah diisi untuk lembar kegiatan belajar mengajar ini. Nanti jika sudah tatap muka, cara mengisinya setiap hari diisi awal apakah terlambat atau tepat waktu, dikasih keterangan di situ. Untuk prosesnya apakah Ananda mengikuti dengan baik bisa dituliskan di sini. Akhir juga sama. Terus yang selanjutnya ada lembar literasi peminjaman buku. Nah, di sekolah juga menyediakan buku bagi Ananda yang ingin meminjam buku untuk dibaca. Nanti bisa dituliskan di lembar ini. Pinjamnya kapan, kembalinya kapan, terus tempat peminjamnya di mana, apakah di pojok baca atau perpustakaan, silakan ditulis di sini. Terus judul bukunya juga dituliskan. Ya, mohon maaf, untuk tempatnya Ananda juga bisa menuliskan di tempat yang lain, misal perpustakaan daerah atau mungkin tempat-tempat yang memang bisa meminjamkan buku. Nanti bisa dituliskan di sini, tergantung Ananda meminjam bukunya di mana. Terus yang selanjutnya ada lembar literasi bacaan buku. Nah, ketika nanti Ananda di rumah membaca buku, bisa dituliskan juga di sini. Tanggalnya berapa, judul buku yang dibaca apa, terus pengarang bukunya siapa, halaman berapa. Terus selain itu juga ada lembar literasi keuangan bulanan. Jadi setiap bulan nanti akan dihitung terkait dengan keuangan anak-anak Ananda. Kalau semisal waktu pembelajaran tatap muka, nanti Ananda silakan menuliskan tanggalnya dan diisi bekalnya berapa, terus jajannya berapa, yang mau diinfakkan berapa, terus sisanya berapa. Tapi kalau selama pandemi, nanti cukup diisikan tanggal dan juga infaknya saja. Misal sehari mau infak 1.000, berarti selama 1 bulan nanti terkumpul berapa, itu disesuaikan dengan infak tiap harinya. Terus yang selanjutnya, lembar catatan prestasi peserta didik. Nah, tadi di tata tertib sudah ada skornya masing-masing terkait dengan prestasi Ananda. Nanti bisa dituliskan sekiranya Ananda mendapatkan prestasi. Terus skornya juga sudah ada di sini, tinggal menyantumkan skornya nanti. Terus yang selanjutnya ada lembar catatan pelanggaran. Kalau tadi ada lembar prestasi, ini ada lembar catatan pelanggaran. Berdasarkan tata tertib tadi. Misal melakukan pelanggaran terlambat datang ke sekolah. Nanti skornya berdasarkan ketentuan berapa dituliskan di sini. Begitu juga seterusnya.
Terus yang selanjutnya ada lembar penghubung konseling. Nah, ini adalah lembar bimbingan konseling. Nanti ayah bunda bisa melakukan konsultasi terkait dengan masalah yang dialami siswa. Kalau tidak ada masalah, tidak usah diisi di sini nggih. Kalau misal ada masalah terkait Ananda kecenderungan bermain game terus setiap hari. Nah, nanti silakan dikonsultasikan ke wali kelas dan wali kelas akan menindaklanjuti terkait dengan masalah Ananda di rumah. Terus yang selanjutnya ada rekapitulasi tiap bulan. Jadi selama kegiatan-kegiatan yang sudah dijelaskan tadi, itu ada rekapitulasi tiap bulannya. Untuk yang poin yang tabel di atas yang pertama, poin 1, 2, 3 itu adalah kegiatan dari bidang keagamaan nggih. Yang sudah saya jelaskan tadi adalah untuk poin 3 dan 4. Mohon maaf itu poin 4 dan 5 nggih. Ada kesalahan di situ. Poin 4 dan 5 PPK, penguatan pendidikan karakter. Nilai akhirnya tadi berapa di bulan Juli? Sudah dituliskan toh di awal tadi. Kalau semisal nanti nilai akhirnya 95 di bulan Juli, kita tuliskan 95, predikatnya sangat baik karena 95 itu mendapatkan predikat sangat baik. Begitu juga dengan kehadirannya. Nilai akhirnya berapa, terus predikatnya apa. Nanti sama cara menentukannya sudah ada ketentuan di atas tadi. Terus untuk tabel yang di bawah, untuk aspek nomor 5 dan 6 itu nanti diisi berdasarkan infak yang sudah terkumpul atau terekap di lembar yang sudah kita isi tadi. Semisal di bulan Juli terkumpul 30.000, kita tuliskan di sini 30.000. Terus bacaan yang sudah dibaca, semisal bacaannya sangat banyak sekali di bulan Juli yang sering kita baca, kita tulis di sini sering membaca. Kalau semisal tidak pernah membaca, nggak usah dituliskan, cukup di-stripkan saja. Nah, untuk pemantauan buku pendikar selama pandemi akan dilaksanakan 1 bulan sekali. Itu nanti ayah bunda datang ke sekolahan membawa buku pendikar dan akan diberikan ke wali kelas untuk dipantau setiap kegiatan yang sudah dituliskan di buku pendikar. Nah, nanti tiap 3 bulannya akan ada reward bagi anak-anak yang memang pendidikan karakternya sesuai dengan indikator yang sudah diterapkan atau diinginkan sekolah. Jadi selama 1 semester ini akan ada 2 kali reward masing-masing kelas. Terus nanti semester berikutnya juga 2 kali reward atau penghargaan. Demikian terkait dengan teknis penggunaan buku pendikar dari bidang kesiswaan. Silakan nanti ketika ada pertanyaan bisa disampaikan ketika kegiatan orientasi wali murid baru hari Selasa pukul 8. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.